Ngatur keuangan pas pendapatan naik turun tuh butuh waktu dan disiplin, tapi bisa kok dilakuin. Coba bayangin kalau kamu udah beralih jadi freelancer dari budak korporat. Kamu nggak sendirian loh, ada 15 juta orang di Indonesia yang nyoba hal yang sama. Nyaris sepersepuluh dari tenaga kerja bahkan. Jadi, menjadi freelancer bisa beragam banget. Dari kerja yang punya jam tetap buat satu bos sampai punya jadwal yang fleksibel tiap minggunya. Nah, ini artinya kamu perlu banget disiplin dalam ngatur keuangan. Sebagai bos buat diri sendiri, kamu harus bisa atur keuangan, asuransi dan tabungan pensiun sendiri. Tenang aja, meski pendapatan bisa naik turun, hidup keuangan kamu nggak harus ikut serabutan. Ada 8 cara yang bisa kamu lakuin buat meratain situasi keuangan kamu dan bahkan bisa nabung meski pendapatan kamu berubah-ubah. Pertama, catat waktu. Waktu sama kayak duit, bahkan buat para freelancer mungkin lebih penting lagi. Dan karena kamu yang ngejar waktu kamu sendiri, cari aja sistem yang cocok buat kamu. Coba cari di internet. Banyak banget aplikasi pencatat waktu yang bantu kamu ngelacak jam kerja buat berbagai klien. Kedua, buat anggaran bulanan. Kalau lagi bikin anggaran, biasanya orang mulai dari catat pendapatan bersih. Tapi buat para freelancer, lebih baik mulai dari catat pengeluaran dulu. Catat apa aja yang kamu butuhin buat hidup sehari-hari. Sewa listrik, air, cicilan mobil atau kuliah, belanja bahan makanan. Terus, catat jumlahnya. Nah, ini buat bantu kamu tentuin berapa banyak duit yang harus kamu hasilkan dari kerja freelance. Mungkin juga berguna buat bikin anggaran kedua yang termasuk semua kepengenan kamu, kayak makan di restoran, jalan-jalan atau beli ponsel baru. Biar kamu tahu seberapa banyak kamu harus bekerja dan dapetin duitnya buat gaya hidup yang kamu mau. Jangan lupa juga untuk nyisihin buat tabungan dan rencana pensiun sebagai bagian dari kedua opsi anggaran itu. Lihat langkah nomor 3 dan nomor 6. Ini yang lebih penting. Ketiga, bangun dana darurat. Ahli keuangan biasanya saranin buat karyawan nyimpen duit buat nutupin setidaknya 3, sebaiknya sih 9 bulan pengeluaran kalau ada keadaan darurat. Tapi kalau gaji kamu bervariasi, mendingan pertimbangin buat nyimpen selama 9 sampai 12 bulan. Biar ada cadangan kalau lagi minim proyek atau ada pengeluaran yang gak terduga. Kalau kamu punya tanggungan atau pengeluaran rutin kayak kredit rumah atau cicilan mobil, usahain simpen di ujung spektrum tabungan yang lebih tinggi. Keempat, jangan lupa backup data kamu ya. Bayangin, situasi darurat yang paling parah itu mungkin waktu mau ngelarin hasil kerja pas udah mendekati deadline. Tiba-tiba data kerja kamu hilang dan kamu harus ngebut banget buat ngegantiin waktu yang hilang. Waktu tuh berharga banget, apalagi buat para freelancer. Dan kalau harus ngulang kerjaan, berarti kamu bisa kehilangan kesempatan dapetin proyek lain yang bisa nambahin pemasukan. Jadi, rajin-rajinlah backup data kamu pakai hard drive eksternal atau layanan penyimpanan iCloud ya. Kelima, bayar pajak triwulan. Bagi mereka yang bekerja mandiri atau memiliki usaha sendiri di Indonesia, terdapat kewajiban untuk melaporkan dan membayar pajak secara triwulan. Jika perkiraan pajak penghasilanmu sebesar 14 juta rupiah atau lebih, aturan pajak mengharuskan untuk melaporkan dan membayar pajak setiap 3 bulan. Kamu juga mungkin perlu membayar pajak yang diperkirakan jika jumlah pajak yang telah kamu bayarkan pada tahun sebelumnya lebih besar dari 0. Untuk informasi lebih rinci, bisa merujuk langsung ke aturan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP yang mengatur urusan perpajakan di Indonesia. Jika masih ada kebingungan tentang aturan mana yang berlaku untuk kasus kamu, bijaksanalah untuk berkonsultasi dengan seorang akuntan. Meskipun tidak wajib, membayar pajak triwulan memungkinkan pembayaran pajak dalam jumlah yang lebih kecil 4 kali dalam setahun, menghindari keharusan menabung untuk membayar pajak dalam jumlah besar sekaligus. Keenam, menabung untuk masa pensiun. Sebagai bos bagi diri sendiri, kamu harus mengurus tabungan pensiunmu sendiri. Dan kamu tidak akan mendapatkan manfaat seperti dana sebanding untuk memberimu insentif. Pekerja mandiri atau freelancer memiliki beberapa opsi akun tabungan pensiun, termasuk rencana tabungan pensiun individu.
Menjadwalkan transfer otomatis dari rekening checkingmu ke rekening pensiunmu adalah ide bagus untuk memastikan rencana tabunganmu tetap berjalan. Pastikan saja kamu punya cukup uang setiap bulannya untuk menutup transfer tersebut. Selain itu, pertimbangkan untuk menambah tabunganmu dengan keuntungan yang tiba-tiba, seperti pengembalian pajak atau pembayaran besar dari klien, kapanpun kamu bisa. Ketujuh, dapetin asuransi cacat. Ketika ada kecelakaan atau penyakit yang menghambat kamu untuk bekerja, asuransi cacat bisa bantu kamu kasih penghasilan. Uangnya bisa jadi penolong biar nggak terlilit hutang buat bayar kebutuhan dasar selama kamu nggak bisa bekerja. Pastikan punya kebijakan dengan pengecualian untuk pekerjaanmu saat ini. Tanpa itu, perusahaan asuransi bisa nolak bayarin kamu jika mereka pikir kamu masih bisa dapetin duit dari pekerjaan lain. Mungkin dengan bayaran yang minimum aja. Kedelapan, buat rekening bank yang terpisah. Bikin rekening sendiri buat bisnis lepas bisa bantu pantau penghasilan loh. Coba deh buka rekening checking buat bisnis kecil, biar bisa ngecek pengeluaran bisnismu. Bayar gaji ke diri sendiri dengan transfer uang ke rekening pribadi. Setup kayak gini bisa bantu banget pas waktunya bayar pajak datang. Dokumen yang dibutuhkan buat buka rekening dan jenis rekening yang bisa kamu dapetin bisa beda-beda. Jadi pastiin untuk cari info lebih lanjut ya. Itu dia 8 tips keuangan untuk freelancer di tahun 2024. Selamat tahun baru dan sampai ketemu di hari-hari selanjutnya.